Milan pernah berada di era kejayaan pada musim 2009-2010. Salah satu magis yang diciptakan adalah dengan mampu melakukan treble winner. Kini, Nerazzurri mengulang segala kejayaan itu dengan memastikan diri lolos ke final Liga Champions. Sejarah emas Jose Mourinho. Inter Milan meraih kesuksesan besar pada musim 2009-2010. Saat itu, skuad Nerazzurri berhasil memenangkan trofi Liga Champions yang ketiga mereka sepanjang sejarah. Kesuksesan tersebut tak lepas dari tangan dingin seorang Jose Mourinho. Pelatih kelahiran Portugal itu dikenal sangat cerdas dalam hal menangani klub. Kecerdasan itu sudah sangat terlihat kala berjumpa dengan FC Barcelona di partai semifinal. Saat itu banyak yang tak mengunggulkan Inter Milan untuk lolos ke final. Sebab Barcelona saat itu jadi sorotan karena mereka berstatus sebagai juara bertahan. Namun hal tersebut tak membuat Inter Milan gentar menghadapi kedikdayaan La Blaugrana. Di leg pertama, Nerazzurri tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Barcelona 3-1. Lalu di leg kedua terjadi sebuah drama. Kala itu Thiago Motta mendapat kartu merah usai menekel Sergio Busquets. Pemain Barcelona terlihat kegirangan dengan hal tersebut. Mourinho langsung mendatangi Pep Guardiola dan berbisik jangan merasa senang dahulu karena permainan belum berakhir. Walaupun dengan 10 pemain saja, Jose Mourinho menerapkan gaya bermain bertahan total. Hasilnya, Barcelona pun hanya mencetak 1 gol, meskipun menguasai jalannya pertandingan. Hasil tersebut membuat Inter Milan lolos ke partai final dan mampu mengalahkan Bayern Munchen 2-0. Selain karena kehebatan Jose Mourinho, kesuksesan Inter Milan meraih trofi Liga Champions tak terlepas dari hebatnya pemain-pemain Nerazzurri saat itu. Di musim tersebut, klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza ini banyak diperkuat pemain-pemain terhebat pada masanya. Mulai dari Mario Balotelli, Wesley Sneijder, hingga Samuel Eto'o. Di awal musim, Inter Milan merekrut Samuel Eto'o yang kala itu menjadi bagian dari transfer FC Barcelona. Inter mendapat banyak harta karun setelah mereka kehilangan Zlatan Ibrahimovic. Sebab Nerazzurri mendapat keuntungan besar setelah menjual Zlatan seharga 69 juta euro. Hanya saja Barcelona membayar setengah harga alias 40 juta euro saja. Meski kehilangan Zlatan, Eto'o langsung tampil nyetel di musim perdananya dengan torehan 16 gol. Sejak saat itu Eto'o mulai jatuh cinta dengan Inter Milan. Jika Anda seorang Interista sekali, Anda akan mati sebagai Interista. Lugas Eto'o dalam kutipan Gazzetta dello Sport. Eto'o juga mengungkapkan jika kesuksesan itu juga diraih berkat peran Mourinho. Mourinho meyakinkan saya dengan cara yang sederhana. Ia mengirimkan saya jersey Inter nomor 9 dan menulis kepada saya sambil mengatakan, itu milikmu, itu menunggu kamu. Menemani Samuel Eto'o di lini depan, Inter Milan juga merekrut Diego Milito dari Genoa. Performa gilanya bersama Genoa jadi alasan mengapa Mourinho tertarik merekrutnya. Inter juga memboyong Wesley Sneijder dari Real Madrid untuk mengisi peran sebagai playmaker di lini tengah. Kala itu dia didatangkan pada awal musim 2009-2010, seharga 15 juta euro. Presiden Inter Milan saat itu, yakni Massimo Moratti, sangat bahagia dengan perjuangan timnya. Aku sangat bangga dengan apa yang diraih oleh Inter Milan di musim ini, kata Moratti saat itu. Moratti menambahkan, jika para pemain berhasil membuktikan kualitas mereka dengan menjadi yang terbaik di Eropa dan Italia. Tak lupa, Moratti juga berterima kasih kepada Jose Mourinho. Sang presiden berujar jika The Special One merupakan pelatih yang luar biasa. Aku sangat bersyukur Inter Milan bisa dilatih oleh pelatih yang bisa memberikan hari yang tak pernah terlupakan. Selanjutnya, ucapan bahagia juga dilontarkan oleh Direktur Marco Branca. Dia berkata, jika kerja seluruh pemain dan staf di musim itu sangat menakjubkan dan tak disangka-sangka. Banyak yang tak menyangka jika skuad Nerazzurri bisa mengalahkan tim-tim sekelas Barcelona, Chelsea, dan Bayern Munchen. Kami harus menikmati euforia yang sangat berharga ini, tambah Branca. Selain itu, Branca juga mengatakan, para manajemen akan berusaha sebaik mungkin dari sekarang.
Aku berharap kejayaan Inter Milan dapat berlanjut di musim-musim berikutnya. Krisis Inter Milan yang mencekik. Setelah menjalani era keemasan, Inter Milan mengalami sedikit permasalahan. Keuangan Nerazzurri sedikit goyah, di mana pendapatan mereka mengalami penurunan. Pada akhirnya, Massimo Moratti yang menjabat sebagai presiden saat itu memutuskan untuk menjual saham Inter Milan. Pengusaha asal Indonesia, yakni Erick Thohir, membelinya di tahun 2013 lalu. Sebelum itu, mantan presiden Inter Milan, Ernesto Pellegrini, telah memperingatkan Moratti. Dia menyebut jika Erick Thohir hanya tertarik membeli saham Nerazzurri untuk kepentingan bisnis. Namun Moratti tak punya pilihan dan bersikukuh melepas saham demi keberlangsungan klub. Saya bertindak dalam kepentingan penggemar, Inter kemudian dikelola secara modern. Ini bukan tentang kelangsungan hidup klub, tapi soal inovasi, kata Moratti kepada Gazzetta dello Sport. Moratti kemudian menjelaskan keyakinannya bahwa sepak bola Italia akan membayar kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang serius pada tahun-tahun sebelumnya dan akan berjuang untuk menjadi kekuatan lagi. Menurut Moratti, sumber daya keuangan sangat diperlukan untuk masa depan klub. Walter Mazzarri merupakan pelatih pertama yang melatih di zaman Erick Thohir. Mazzarri diharapkan bisa membawa skuad Nerazzurri bangkit dari keterpurukan. Sayang, di bawah kepemimpinannya, Inter Milan gagal kembali ke masa jayanya. Sebab di musim 2013-2014, skuad Nerazzurri gagal menembus Liga Champions. Keterpurukan tersebut membuat pelatih asal Italia ini cuma semusim berada di Giuseppe Meazza. Usai dipecat, Mazzarri berkata, "Aku bangga dengan pencapaian yang diraih. Aku berhasil meningkatkan prestasi tim dari peringkat 9 meningkat ke posisi 5. Aku sangat berterima kasih kepada klub yang sudah mempercayakan pekerjaan ini kepadaku." Setelah Mazzarri, Nerazzurri banyak berganti kepelatihan hingga tahun 2018. Mulai dari Roberto Mancini, Pano Pioli, sampai Luciano Spalletti. Era yang paling sukses terjadi saat dilatih oleh Roberto Mancini dan Luciano Spalletti, sebab keduanya berhasil membawa Inter Milan lolos ke Liga Champions. Namun, hasil yang kurang konsisten membuat keduanya harus meninggalkan jabatan. Manajemen Inter Milan yakni Massimo Moratti berharap kalau kedatangan Erick Thohir bisa membuat Nerazzurri lolos dari jeratan krisis ekonomi. Moratti juga berharap jika Inter Milan bisa kembali mendulang banyak prestasi dan kembali ke papan atas. Komentar positif juga dilontarkan oleh Ferry Budiman Tanja. Dia menilai kalau pembelian saham Inter Milan merupakan langkah yang tepat bagi Erick Thohir. Pasalnya, Nerazzurri dianggap sebagai salah satu klub terbesar di Eropa maupun dunia. Ada fanatisme dari pendukung atau penggemar ini membuat jualan souvenir atau hal apapun pasti akan didukung fans Inter. Berikutnya, di tahun 2015, Inter Milan dikabarkan kembali terlilit krisis ekonomi. Mereka tercatat menenggak kerugian sebesar 45 juta euro atau sekitar 675 miliar rupiah. Kembali bangkit di musim ini. Inter Milan perlahan bisa bangkit dari keterpurukan. Puncaknya terjadi di musim 2020-2021. Di musim tersebut, skuad Nerazzurri berhasil memenangkan gelar Scudetto mereka yang ke-19. Konsistensi Inter Milan terus mereka tunjukkan di musim-musim berikutnya. Sebagai contoh, di musim ini saja, mereka tampil mengejutkan dengan lolos ke partai final Liga Champions. Padahal sebelumnya, Inter Milan tidak diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat itu, media The 38 memprediksi Nerazzurri hanya punya peluang 4% lolos ke semifinal. Namun pasukan Simone Inzaghi berhasil membungkam remehan tersebut. Terbukti di partai semifinal, Nerazzurri mampu mengalahkan sang rival AC Milan dengan agregat 3-0.
Di laga final nanti, Inter Milan kembali tidak diunggulkan untuk menjadi juara. Hal tersebut wajar mengingat komposisi skuad Nerazzurri berbeda jauh dengan Manchester City. The Citizens memiliki skuad yang nyaris menyentuh kesempurnaan. Mereka mempunyai bomber mematikan seperti Erling Haaland yang tampil buas di ujung tombak. Kesempurnaan itu dibalut dengan meratanya lini tengah The Citizens yang diperkuat Kevin De Bruyne. Sedangkan Inter, mereka hampir tidak memiliki pemain bintang dalam skuad mereka. Selain Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Romelu Lukaku, dan Henrikh Mkhitaryan, Nerazzurri nyaris nggak mempunyai pemain-pemain dengan nama besar. Selain itu, dari segi statistik, Inter Milan juga jarang mendominasi pertandingan. Bahkan, Huskort mencatatkan, jika Nerazzurri hanya memperoleh rata-rata penguasaan bola sebesar 45,3%. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Inter Milan punya kelemahan di sektor pertahanan. Buruknya lini pertahanan tentunya akan membuat mereka lebih mengutamakan serangan balik. Berbanding terbalik dengan Manchester City yang memperoleh rata-rata penguasaan bola sebesar 63,9%. Manajer Inter Milan, yakni Simone Inzaghi, tak menampik fakta jika Nerazzurri bukanlah tim unggulan juara. Dikutip dari Sky Sport, pelatih 47 tahun ini menyebut bahwa Inter adalah kuda hitam kala berhadapan dengan Manchester City atau Real Madrid. Mereka adalah dua klub besar dengan kualitas luar biasa. Ini pertandingan yang sangat terbuka. Saya percaya bahwa Inter dan AC Milan melakukan semifinal yang hebat. Dua pertandingan intens diperjuangkan dengan keras. Kendati demikian, Inzaghi tak berkecil hati dan merasa pintu menuju kemenangan masih terbuka lebar. Apapun bisa terjadi di sepak bola. Kami bertemu Real Madrid musim lalu. Meski tim saya bermain bagus, sayangnya kami harus kalah di kedua leg, sambung manajer asal Italia itu. Keberhasilan Inter Milan menembus final Liga Champions jadi yang pertama mereka sejak lolos di tahun 2010. Tentunya ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi skuad Simone Inzaghi. Meski klub yang identik dengan warna biru hitam itu sempat gak diprediksi lolos, kini Lautaro Martinez dan kawan-kawan menjadi favorit juara dengan presentase cukup besar yakni 36,8%. Pencapaian tersebut juga merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Simone Inzaghi dan para pemainnya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi yang kami bagi dan tumbuhkan bersama sejak pengundian. Karena kami harus percaya, tidak ada yang memberi kami apapun. Besok kami akan menyadari apa yang telah kami capai, tetapi ini adalah malam yang ajaib dengan penggemar dan keluarga kami. Kelolosan Inter Milan ke partai final banyak mengejutkan berbagai kalangan. Tidak sedikit dari mereka yang meremehkan Nerazzurri tak akan bisa mengangkat trofi si kuping besar. Tidak terkecuali musisi Oasis yakni Noel Gallagher yang mengatakan Inter Milan bukanlah tim unggulan. Dia menilai kalau Nerazzurri merupakan tim yang sangat lemah. Sebagai informasi, Noel Gallagher sendiri merupakan salah satu fans berat The Citizens. Tak heran jika dia memprediksi tim kesayangannya untuk bisa mengangkat gelar juara. Selain Oasis, Inter Milan juga diremehkan oleh legenda AC Milan, yakni Alessandro Costacurta. Dia menyebut jika Nerazzurri hanya punya peluang sebesar 30%. Alasannya adalah karena skuad asuhan Pep Guardiola merupakan tim yang superior di musim ini. Apalagi prestasi The Citizens jauh lebih unggul dibandingkan Inter Milan. Bahkan, superkomputer telah mengumumkan hasil analisisnya dan memprediksi jika Manchester City punya peluang sebesar 50,25%. Dilansir dari The Sun, hasil prediksi tersebut diumumkan melalui proses perhitungan dari berbagai faktor, mulai dari hasil laga dalam beberapa pertandingan hingga ekspektasi saat pramusim.